Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felia Alfinilan dari Universitas Al-Sahat, program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan membawakan materi tentang supremum. Untuk bisa lebih memahami konsep supremum, sebaiknya kita mengingat lagi konsep elemen terbesar, maksimum, dan elemen terkecil, minimum dari suatu himpunan. Contoh 2.5, elemen terkecil atau minimum dari X lebih besar dan sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan 1 adalah 0, dan elemen terbesarnya atau maksimum adalah 1. Contoh 2.6, minimum dari X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 1 adalah 0. Himpunan tersebut tidak mempunyai maksimum. Andaikan maksimumnya ada, misalkan A, karena maksimumnya selalu anggota himpunannya, berarti A lebih kecil 1, tetapi A lebih kecil A ditambah 1 per 2 lebih kecil 1. Akibatnya, A ditambah 1 per 2 juga anggota himpunan ini yang lebih besar dari A. Kontradiksi dengan fakta bahwa A maksimal, X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil 1. Contoh 2.7, maksimum dari X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 1 irisan 3 adalah 3. Dari beberapa contoh di atas, bisa kita simpulkan bahwa jika elemen maksimum atau minimum suatu himpunan tidak selalu ada, kecuali untuk himpunan berhingga. Jika elemen maksimum dan minimum tidak ada, maka mereka selalu merupakan anggota himpunan tersebut. Jika dikaitkan dengan konsep batas atas atau bawah, elemen maksimum selalu merupakan batas atas dan elemen minimum selalu merupakan batas bawah. Tambahan lagi, mereka bersifat tunggal. Tidak ada himpunan yang memiliki lebih dari satu elemen maksimum ataupun minimum. Adakah konsep lain yang serupa yang bisa berlaku untuk himpunan tak terhingga? Ya, jelas ada, yaitu supremum dan infimum. Konsep itu dibentuk dari fakta bahwa dari tak hingga banyak batas atas, jika dibandingkan, pasti ada satu bilangan yang paling kecil. Inilah yang disebut supremum atau batas atas terkecil. Demikian juga, dari tak hingga banyaknya batas bawah juga ada yang paling besar, yaitu disebut infimum, batas bawah terbesar. Definisi 2.6 supremum. Bilangan S adalah supremum dari subhimpunan tak kosong terbatas di atas H atau dapat ditulis S sama dengan sub H jika yang pertama, untuk setiap X elemen dari H, X lebih kecil sama dengan S batas atas H. Yang kedua, untuk setiap A batas atas H, A lebih besar sama dengan S batas atas terkecil. Teori 2.7 supremum. Misalkan H subhimpunan tak kosong dari R yang terbatas di atas, maka S sama dengan sub H jika yang pertama, untuk semua X elemen dari H, X lebih kecil sama dengan S. Yang kedua, untuk semua R lebih kecil dari S, X elemen dari H, X lebih besar R. Kita dapat melihat perbedaan teorema supremum ini dengan definisi terletak pada pernyataan kedua tentang batas atas terkecil. Tetapi sebenarnya pernyataan pada definisi ekivalen secara logika dengan pernyataan pada teorema karena merupakan kontraposisinya. A batas atas H, A lebih besar sama dengan S. Definisi A lebih kecil S, maka A bukan batas atas H. A lebih kecil S, maka elemen dari H, X lebih besar A. Bagian terakhir ini menyiratkan jika kita bergeser ke kiri dari S, berapapun kecilnya ke A,
Mau tidak mau pasti ada setidaknya satu anggota H, yang berarti di kanan A, jadi kedudukan S sebagai batas terkecil tidak tergoyangkan lagi. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.